Jadi ini konsep ini memang konsep real yang sudah saya jalankan teman-teman. Jadi bukan konsep yang berangan-angan seperti itu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Danu Connect Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang sebuah usaha yang belakangan ini lagi hot ya teman-teman, lagi banyak peminatnya. Dan usaha ini sudah saya jalankan juga kurang lebih jalan 2 tahun ya teman-teman. Nah, saya akan coba bahas tentang konsep usaha ini. Jadi seperti apa konsepnya gitu kan, persiapan untuk membangunnya seperti apa, nanti kita sampai prakteknya seperti apa. Jadi kemarin saya ada sharing juga di kampus, karena saya juga masih kuliah teman-teman. Saya lagi ngambil gelar master S2 ya. Nah kemarin saya coba sharing ke teman-teman dan ternyata banyak sekali peminatnya dari teman-teman mahasiswa. Nah saya coba sharing juga untuk mengulang ke teman-teman channel. Mudah-mudahan untuk konsep usaha ini bisa dijalankan juga oleh teman-teman ya. Karena memang usaha ini selain kita membantu masyarakat dengan menyediakan internet murah, kita juga berikan sebuah solusi gitu ya buat masyarakat, bahwa halnya di era COVID-19 ini ataupun juga sekarang udah masuk ke eranya new normal, walaupun sebagian sekarang untuk sekolah, kemudian juga untuk kerjaan, kuliah itu kan, itu masih hampir 50% dilakukan melalui daring, dan itu butuh yang namanya internet teman-teman. Untuk usaha voucher hotspot ini merupakan salah satu solusi teman-teman buat masyarakat untuk menyediakan internet murah teman-teman. Kenapa saya sebut murah? Ya, kita coba cek ini ya. Ini salah satu gambaran teman-teman tentang tampilan voucher hotspot yang saya jual. Harganya berapa? 3.000, 5.000, 15.000, 35, 100.000. Nah, itu merupakan paket-paket yang nantinya akan kita jual teman-teman. Nah, 3.000 berapa jam? 6 jam teman-teman. Murah nggak? Ya murah lah. Kalau misalnya ke warnet, nggak nyampe. Lebih pasti harganya. Pasti lebih dari 3.000 ya teman-teman. Ke warnet minimal sekarang ya 5.000 ya teman-teman sejam. Ini 3.000 6 jam. Kemudian untuk paket 5.000 satu hari. Kemudian ada juga paket 15.000 satu minggu. Paket mingguan loh teman-teman. Nah ini untuk bulanannya satu user itu 35.000 teman-teman. Kemudian juga ada paket 3 user 100.000. Nah biasanya ini paket buat satu rumah teman-teman. Kemudian juga misalkan kalau satu rumahnya banyak orang, bisa paket ambil 12.000 200.000 per 6 user. Bagaimana ini? Apakah ini ada kuotanya? Tidak teman-teman. Ini kita set nanti unlimited, tidak ada kuota. Nah, cuman kecepatannya nanti kita limit up to 5 Mbps untuk yang saya jual ya. Dan untuk saat ini memang masih sangat favorit. Biasanya yang untuk favorit itu yang 100.000 teman-teman. Oke, balik lagi kita ke konsep ya teman-teman. Tadi itu sebuah gambaran lah ya. Nanti untuk bisnis prosesnya seperti apa, produknya nanti seperti apa. Nah seperti tadi, kita nanti jualan voucher teman-teman, namanya kita jasa ya teman-teman, itulah nanti produknya seperti itu. Oke, nah sebelum kita melangkah ke sana, sebenarnya apa saja yang harus disediakan teman-teman? Karena kita mau jualan internet, voucher WiFi ya, voucher hotspot, pastinya harus ada yang namanya ISP teman-teman, sumber internetnya, internet service providernya, provider internetnya gitu.
Nanti kita tetap berlangganan internet. Nah, nanti internet ini kita salurkan lagi seperti itu teman-teman. Nah, nanti kita cari ISP yang memang bisa kita ajak kerjasama teman-teman. Dan untuk saat ini teman-teman ya, sudah banyak ISP yang support RT/RW-net seperti itu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Tapi ya memang harganya pasti relatif agak sedikit mahal teman-teman. Karena memang kita mau jual lagi ya. Nah, sebelum kita masuk ke ISP yang bisa support RT/RW-net, sebelumnya yang penting kita cek dulu internet yang sudah masuk apa. Kita langganan dulu. Nah, kita cek ombak dulu teman-teman. Yang masuk cek ombak itu cek daya minatnya dari masyarakat. Jadi sebelum kita beli alat router, switch, kita cek dulu nih daya minat dari masyarakat bagaimana, di tempat itu seperti apa kan. Kalau misalkan daya minatnya tinggi, baru kita pindah ISP yang memang ISP yang bisa support RT/RW-net. Biasanya harus dedicated ya teman-teman. Nah, nanti saya akan jelaskan juga internet dedicated itu apa. Kemudian nanti yang namanya internet broadband atau APT itu seperti apa. Nah, balik lagi ke dalam konsep project ini. Nah, oke teman-teman. Yang di layar kaca ini merupakan desain jaringan sebuah project usaha voucher hotspot secara dasarnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sebelum mau melakukan usaha voucher ini, sebelum terjun langsung, teman-teman harus pahami betul dulu seperti apa konsepnya teman-teman. Nah, jadi konsepnya itu adalah dari server ini kan ada internet ya. Kemudian di sini internet masuk ke dalam router. Nah, kemudian masuk ke dalam switch. Nah, di sini juga ada yang namanya laptop atau PC administrator untuk memanage. Nah, sebelum disalurkan, baik di sini nanti teman-teman bisa pasang yang namanya tower ataupun juga tiang untuk akses melalui ini WiFi outdoor. Jadi ketika ada user yang mau akses dari sekitar server ataupun juga rumah server jaringan ini bisa connect melalui WiFi yang tersebar dari akses point outdoor ini. Biasanya jangkauannya itu lumayan luas, sekitar 20 meter sampai 30 meter ya. Mungkin ada juga yang sampai 50 meter teman-teman, tergantung dari kualitas si WiFi outdoornya ini. Nah, bagaimana yang user yang tidak terjangkau melalui akses point outdoor ini? Nah, itu nanti dari switch ini itu disebarkan, ditarikan kabelan langsung ke rumah user tersebut. Nah, nanti di rumah user tersebut dipasang namanya access point kliennya teman-teman. Nanti konsepnya dia login dulu ke si server ini. Jadi nanti baru login menggunakan voucher ataupun juga user dan password yang sudah diberikan seperti itu sesuai dengan langganannya masing-masing. Nah, bagaimana untuk mengukur kebutuhan dari usaha kita? Nah, nanti kita bisa ukur dulu untuk denahnya. Misalkan contohnya ya, ini lokasi server saya contohnya ya. Kita coba ukur dulu di sini. Saya menggunakan Google Maps. Ini memang tools yang sering saya gunakan. Salah satu tools yang saya suka gunakan untuk mengukur kebutuhan area ataupun juga nanti areanya yang akan tercover dari si hotspot ini teman-teman, jaringan hotspot ini. Misalkan ini dari total areanya ya 16.000 meter persegi. Kemudian total keseluruhan distance-nya 519 meter persegi. Kita coba ukur dari sini.
Lihat dulu. Dari sini ke sini. Ini sekitar 77 meter. Misalkan ini adalah lokasi server ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu. Ini total keseluruhan tadi sekitar 492 meter. Kemudian kita tentukan juga dari ujung, misalkan ini contohnya, ini adalah yang di tengah ini adalah server rumah kita ya. Kita mau ambil area ini supaya bisa tercover semua. Nah, ini ada lokasi server. Nah, ini sebagai area dari jaringan hotspot kita, seperti itu. Nah, jadi kebutuhan alat yang bisa mengcover seluruh area ini seperti apa, ataupun juga nanti konsepnya mau seperti apa. Apakah ditarik kabelan satu-satu seperti itu, atau konsepnya nanti mau pakai fiber optik, apa nanti konsepnya mau dari server ini. Kan ini dari server ini pasang satu tower ataupun juga tiang, kita pancarkan ke sini ya, setiap rumah, atau seperti apa. Nah, itu harus diperhitungkan dulu teman-teman. Baru nanti kita ketika konsepnya sudah dapat, areanya sudah dapat, baru kita nanti cek kebutuhan alatnya dari skema yang tadi. Contohnya nih, saya buatkan sebuah skema. Tadi konsepnya sudah oke. Nah, nanti sekarang langsung kita ke alat. Dari konsep yang tadi kita ambil kesimpulan nih. Oh, nanti kita berarti harus beli namanya router. Dari router ini untuk memanage yang namanya nanti voucher hotspotnya, user manajemennya gitu kan. Kemudian di sini ada yang namanya switch. Dari router ini masuk dulu ke switch. Switchnya berapa port, yang gigabit atau bukan, nanti harus kita sesuaikan juga. Kemudian ini akses point indoor. Ini untuk skema pertama. Jadi untuk skema pertama ini, kalau kita ambil cek dari konsep jaringan ini, topologinya dari server itu nanti langsung ditarik ke pelanggan seperti itu. Jadi kita nggak pakai yang namanya access point outdoor. Soalnya access point outdoor ini memang ada agak sedikit mahal teman-teman. Gantung juga dari cost dan juga keuangan kita. Kalau misalkan modalnya lumayan besar, kita bisa pakai yang ini biar nggak ribet teman-teman. Nggak usah tarik kabel satu-satu seperti itu. Kemudian ini selanjutnya konsep kedua ya teman-teman. Bisa juga tadi pakai yang outdoor, jadi kita nggak usah tarik satu-satu, kita cuman sediakan saja access point outdoor. Jadi pasang di sini tower ataupun juga pakai tiang boleh. Biasanya kurang lebih 10 meteran ya teman-teman, untuk memancarkan ke area ini teman-teman. Jadi ke area samping, pinggir, belakang gitu kan, supaya bisa kebagian semua. Itu harus kita pakai yang outdoor gitu kan. Kemudian juga pemilihan wifi outdoor juga yang harus cocok, harus yang benar-benar istilahnya sesuai dengan kebutuhan itu kan, yang berapa puluh derajat itu kan, apakah yang harus 36 derajat, kalau nanti di sini ada point to point lagi gitu kan, itu bisa seperti itu.
Kemudian selanjutnya masuk ke dalam konsep ketiga. Apakah untuk konsep pertama dan kedua bisa digabungkan? Bisa teman-teman. Nanti sebagian connect ke yang outdoor, sebagian kalau yang jauh ditarik LAN satu-satu. Karena ini saya bahas konsep yang LAN, belum yang fiber optik. Jadi sekarang kita fokus di konfigurasi ataupun juga skema yang untuk kabel LAN seperti itu. Ketika konsep tadi sudah oke ya, ini sudah ada gambaran lah ya. Nanti cek juga dari konsep ini, ambil summary-nya. Kemudian alat apa saja yang harus dibutuhkan itu kan, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dari mulai tadi router, switch, kemudian access point. Nah, sekarang kebutuhan alat nih, yang alat pendukung ya teman-teman. Crimping tool harus ada. Ya nanti buat crimping, karena kita konsep tadi pakai kabel LAN, nanti kita harus beli namanya crimping tool, kemudian edgy sebagai media untuk crimpingnya ya, kemudian kabel LAN, kemudian yang terakhir nih ada multitester. Kalau misalnya teman-teman masih belajar, ya harus pakai namanya multitester buat cek apakah hasil crimpingannya udah oke atau belum, seperti itu. Nah, itu baru konsep ya teman-teman. Mudah-mudahan untuk konsep ini teman-teman pelajarin dulu sampai benar-benar istilahnya oke. Ketika sudah oke, teman-teman baru nanti ambil kesimpulan apa aja sih alat yang memang sesuai dengan kebutuhan kita itu teman-teman. Nah, habis dari konsep ini saya akan lanjut langsung ke pembahasan konfigurasi mungkin teman-teman ya, biar kita nanti langsung praktek. Karena kalau konsep kemudian tidak dijalankan itu sama aja bohong teman-teman. Jadi kalau kita mau belajar itu memang harus secara langsung ke praktek teman-teman. Oke, itu saja ya teman-teman untuk sharing kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih kurang jelas dan perlu ditanyakan, teman-teman bisa komen di bawah video ini ya teman-teman. Kemudian juga kalau misalkan ada request tutorial apa aja yang teman-teman butuhkan, bisa request juga teman-teman di kolom komentar ya. Oke, untuk part pertama itu konsep dari usaha membangun voucher hotspot. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa kita jalanin ya, baik teman-teman semua. Nah, mungkin nanti karena saya ajak juga ke tempat usaha saya yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini, kita cek seperti apa sih realnya gitu kan dari konsep ini. Jadi ini konsep ini memang konsep real yang sudah saya jalankan teman-teman. Jadi bukan konsep yang berangan-angan seperti itu. Oke, itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi ke part 2-nya. Akan saya bahas lanjutan dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya apabila ada salah-salah kata ataupun juga kekurangan dalam penyampaian materi ataupun juga sharing kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel ini untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi ya teman-teman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.